video kali ini kita akan belajar tentang Ado Connection dan data modul. Saya mulai dengan buat aplikasi baru. Jadi contohnya saya akan membuat beberapa form lagi. Ya, sekarang saya punya 4 form. Misalnya form 1 mau saya beri tabel mahasiswa, form 2 saya akan buat tabel nilai, form 3 saya akan buat tabel nilai, prodi. Di form berikutnya saya buat tabel untuk akses tabel yang lain. Jadi di sini kita punya 4 form, masing-masing punya tabel sendiri-sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mula-mula kita harus lakukan connection string. Kita buat koneksinya, kita cari tabelnya, dan seterusnya. Jadi saya nggak lanjutkan karena nanti dari tabel 1, tabel 2 kita buat connection string, tabel 3 kita buat connection string, tabel 4 kita buat connection string. Nah, misalnya di unit 1 kita pakai tabel mahasiswa, di unit 4 kita juga butuh lagi tabel mahasiswa. Nah, ini akan terjadi kerepotan. Tabel mahasiswa ada di unit 1, di form 1 atau di form 4. Nah, solusinya untuk hal ini kita hanya bisa menggunakan data modul. Jadi data modul ini kalau di DLP 10 kita bisa buka new, others, di database ada data modul, pilih. Nah, data modul ada sendiri. Di sini tertulis adalah di unit 5. Kalau di DLP 7 ini form yang setelah kita buat. Kalau kita membutuhkan data modul ini, jadi data modul ini adalah semacam form, tapi dia nggak akan terlihat nanti waktu kita running. Jadi kita nggak bisa menampilkan data modul. Ya, jadi kalau di DLP 7 seperti itu. Kita kembali ke DLP 10. Data modul ini kita bisa isikan. Jadi nanti ada tabel saya buang, ada tabel di sini saya buang, ada tabel di sini saya buang, ada tabel di sini saya buang. Jadi nanti kita membutuhkan ada tabel. Kemudian saya masukkan lagi ada tabel. Ya, sekarang contohnya kita pakai 2 saja. Jadi ada tabel 1 kita hubungkan nanti ke tabel mahasiswa, ada tabel 2 kita hubungkan ke tabel mahasiswa. Kalau ada 10 ada tabel, berarti kita melakukan connection stringnya sebanyak 10 kali. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, kita bisa pakai yang namanya Ado Connection. Jadi Ado Connection di sini kita akan mengkonekkan database-nya lewat Ado Connection. Caranya adalah connection stringnya dibuat. Kita buat sebelum itu kita simpan dulu database-nya. Kita save. Ado Connection. Oke, saya simpan semua. Kemudian database-nya kita sudah buat. Sebelumnya running dulu. Kalau sudah running, kita lihat di foldernya, siakat, kita cut, saya pindahkan ke Win32 debug service di sini, supaya satu folder semua project. Kalau di DLP 7 tidak usah dipindahkan, tetap di folder yang sama-sama unit-unitnya.
kita kembali ke sini, connection string kita buat, pilih Z4, cari lokasi file database-nya, hilangkan folder-foldernya, sisakan nama database, koneksi, oke. Sekarang kita sudah connect ke database Siakat. Kemudian ada yang namanya login prompt. Ini true, kita false kan. Tujuannya apa? Nanti supaya kita tidak ditanya password, user sama password untuk connect ke database. Karena kita pakai akses dan tidak ada passwordnya, jadi lebih baik kalau login prompt kita hilangkan saja, di false-kan saja. Setelah itu aktifkan connected-nya, kita jadikan true. Jadi sekarang connected true. Sekarang Ado connection ini sudah connect ke database Siakat. Langkah kedua, Ado tabel. Ado tabel kita nggak usah buat lagi connection string. Yang kita lakukan adalah connectionnya kita pakai Ado connection 1. Ado tabel 2 juga sama, connectionnya kita pakai Ado connection 1. Jadi dua tabel ini connect ke database-nya lewat Ado connection. Jadi Ado tabel 1, Ado tabel 2 koneksinya lewat Ado connection. Setelah itu Ado tabel 1 kita ganti tabelnya jadi tabel mahasiswa aktif. Ado tabel 2 kita ganti namanya jadi tabel nilai. Kalau ada tabel nilai, database-nya ini nggak ada tabel nilainya ya, seperti itu. Kemudian saya tambahkan juga data source. Jadi data source untuk Ado tabel 1, data source untuk Ado tabel 2. Jadi data source dari Ado tabel 1, data source dari Ado tabel 2. Dua tabel ini ambil koneksinya dari sini. Kemudian saya mau menampilkan di sini db grid sama db navigator. Jadi db grid sama db navigator akan saya konekkan di sini di unit 5 atau formnya namanya Ado connection. Jadi unit 1 ini kita pilih data source-nya tidak ada listnya karena di form ini tidak ada data source. Supaya form ini bisa mengambil datanya di unit 5 atau di data modul ya, caranya adalah file use unit. Jadi saya tunjukkan di sini saja, file use unit, kita pilih unit 5. Unit 5 tadi ini adalah unit miliknya data modul. Jadi nanti perhatikan di sini, tekan OK, tambah uses unit 5. Nah setelah uses unit 5 maka coba kita lihat lagi data source yang muncul. Ada data source 1, data source 1 sama data source 2. Yang kita pakai adalah data source 1. Sini yang kita pakai juga sama data source 1. Kita kembali ke unitnya, data source. Data setnya, data source 1 kita setting jadi Ado tabel 1, sedangkan ini adalah Ado tabel 2. Jadi data source 1 ngambil dari Ado tabel, data source 2 ngambil dari Ado tabel sama Ado tabel 2 ngambil koneksinya ke database menggunakan Ado connection 1. Kalau kita lihat sekarang, data source 1 memunculkan data di db grid sama db navigator. Jadi kalau kita menggunakan terutama formnya lebih dari 1, kita lebih bagus menggunakan data modul daripada kita tuliskan di sini, nanti kita akan bingung. Lebih bagus kalau seperti ini.
Jadi semua komponen Ado tabel, Ado connection jadikan satu, yang hubungan sama database jadikan satu di data modul. Kemudian yang kedua, nama dari Ado tabel kita bisa ganti, namanya kita bisa ganti name, tabel name bukan namanya, bukan Ado tabel lagi, tapi kita ganti misalnya tabel mahasiswa. Kemudian yang kedua misalnya tabel nilai. Jadi nanti di data source-nya dia terhubung ke tabel mahasiswa, data source 2 terhubung ke tabel nilai, dan seterusnya. Jadi kita nggak bingung ada tabel 1 tadi itu tabel apa ya, ada tabel 2 itu tabel apa ya. Data source juga sama, kita bisa ganti nanti data source-nya, kita ganti DS mahasiswa. Jadi data source mahasiswa. Di sini juga sama, DS nilai. Jadi waktu di unit 1 saya nanti pakainya data source-nya adalah data source nilai mahasiswa. Ya, coba disimpan dulu semuanya. Belum berubah tadi, DS mahasiswa, enter. Jadi sekarang ini DS mahasiswa. Untuk di sini nanti dia koneksinya nanti harusnya di sini, data modul 5 DS mahasiswa. Ini juga sama, data source-nya adalah DS mahasiswa. Jadi pada video ini kita sudah belajar tentang Ado connection dan data source. Terima kasih.